Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan kuliah seperti biasa, baik online maupun offline, pada mata kuliah sistem operasi. Ya. Sebelum kita melanjutkan untuk materi pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, baik, berdoa selesai. Pada pertemuan ke-10 ya. Kali ini kita akan membahas perintah dasar sistem operasi Linux. Kalau kemarin kita sudah melakukan instalasi ya sistem operasi berbasis open source yaitu Linux ya, yang kita pelajari di sini Linux. Ya, Linux, Android, Unix, FreeBSD, Mac sama semua itu perintahnya, semuanya turunan dari Unix ya. Nah, kalian kita pelajari di sini adalah Windows dan Linux. Oke, baris perintah di Linux ini merupakan antarmuka teks ke komputer pengguna ya. Jadi sering disebut sebagai shell, terminal, konsol atau prompt. Nah, atau berbagai nama lainnya ya. Boleh. Jadi ketika kita menyebut nama prompt, shell script ya, shell, konsol dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, Linux ini merupakan turunan dari Unix ya. Kalau kita lihat sejarahnya, Unix ini dulu merupakan sebuah sistem operasi pada komputer mainframe. Nah, itu komputer yang awal-awal pertama kali dibuat ya. Itu mainframe komputer di mana ya masuk komputernya itu berukuran besar yang mampu menangani banyak user, banyak klien ya, dimana klien tidak membutuhkan PC tapi cukup menggunakan terminal, monitor, mouse dan keyboard ya. Itu dulu ya. Atau kalau sekarang lebih dikenal, ini masih ada teknologinya, banyak digunakan, namanya tin komputer ya, tin komputer. Nah, ini kalau kita bekerja biasanya di perkantoran, rumah sakit dan sebagainya yang tidak membutuhkan riset yang terlalu tinggi, itu rata-rata di sisi user itu menggunakan tin client ya. Jadi komputer kecil gitu ditempelkan monitor ya. Satu komputer bisa di berbagi sumber daya berapa banyak, satu lab misalnya 30 begitu. Seperti ini tin komputer biasanya ya. Nah, jadi ada satu server, selebihnya klien yang mengakses server tersebut ya. Dan penggunaannya, kliennya hanya menggunakan keyboard dan mouse, monitor, cukup, selesai. Nah, itu biasanya menghemat biaya. Itu biasanya di perkantoran ya. Nah, kalau untuk kebutuhan mengetik saya rasa cukup. Nah, ada juga sekarang itu ada NUC PC ya. NUC PC. Nah, ini kalau ini komputer tapi skala kecil gitu, imut segini gitu, bisa dibawa kemana-mana ya. NUC PC, pernah dengar? Belum pernah dengar? Bangsan. Namanya NUC PC, ini dulu pertama kali produknya Intel yang mengeluarkan, Intel NUC dulu ya. Rame di tahun 2013an, rame ini Intel NUC. Nah, ini kalau Anda membuka usaha kecil ya, ini cukup membantu ya. Artinya tidak butuh space atau tempat yang besar. Komputernya kecil, hanya butuh monitor, mouse dan keyboard. Nah, kalau digunakan bersama-sama, gunakan yang thin client tadi. Itu alatnya berapa ya thin client ya? Harganya kita lihat berapa ini? Berapa nih? Ada nih. Masuk. 2.500.000 bisa dipakai bersama-sama sudah ya. Nah, ini seperti ini komputernya ya. Mini komputer thin client. Oh, ini thin clientnya, belum thin servernya ini ya.
Ini tin kliennya saja 2.500.000 ya, belum servernya, ini belum server. Tin klien itu yang di bagian sisi kliennya. Nah, seperti ini. Nah, kalau lihat harganya mending pakai ini tadi ya, pakai NUC PC ya, NUC komputer ya. Nah, ini dengan harga yang hampir sama, tetapi ini media penyimpanannya dan lain-lainnya sudah tersendiri. Kalau tin client itu semuanya tergantung server, tergantung komputer utamanya, menyimpannya di situ, mengaksesnya di situ, dan lainnya sebagainya dari komputer utama. Kalau untuk PC itu stand alone, berdiri sendiri, kayak PC seperti pada umumnya yang ada saat ini ya. Itu PC kita itu kecil ya, tapi speknya Core i7 ya, generasi 10 atau 11 gitu kalau nggak salah itu. Cukup bagus ya, cuman Windowsnya yang kurang match ya. Harusnya ganti Windows 10 Pro yang profesional. Kalau di situ masih home. Oke, kita lanjut. Kelebihannya di sini dibandingkan dengan grafis, tentu saja teks ini sangat ringan, terutama pada sumber daya. Artinya tidak membutuhkan resource yang terlalu besar, ya, terlalu canggih, karena hanya teks hitam dan putih. Ya, rata-rata komputer server itu seperti itu. Siapa tahu nanti teman-teman ini ada menjadi sysadmin, kan kita tidak tahu ya. Sysadmin itu sistem administrator. Dia menangani sistem keamanan sistem di suatu perusahaan dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang kita pelajari di sini adalah Ubuntu. Kebetulan yang kita sudah install adalah 20.04 ya. Nah, untuk memulai perintah dasar Linux ini, kita membutuhkan atau kita perlu membuka terminal namanya ya. Caranya bagaimana? Nah, Anda bisa pilih activities ya di sini. Ya, Anda klik, Anda ketikkan terminal. Seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini ya. Linux, Apple, Mac itu perintah dasarnya juga seperti ini, sama. Ya, sama persis ya, Apple. Jadi ini membantu sekali ya. Apple juga begini modelnya. Kalau Anda pernah menjalankan Apple, terminalnya juga begini. Itu membantu ketika kita melakukan manajemen yang terkadang di grafis itu kita kesusahan. Bentar. Oke, kita seperti ini tampilannya. Ya, silakan dicoba. Passwordnya jangan sampai lupa ya, rootnya ya. Passwordnya jangan sampai lupa. Yang kemarin sudah diinstal, silakan disiapkan dulu Linux-nya, login dulu semua. Lupa passwordnya.
Ini yang lupa passwordnya ya. Ingat-ingat, kita masuk di sini ya. Nah ini saya kebetulan memakai OS Linux langsung ya. Kalau Anda pakai VirtualBox, silakan dijalankan terminalnya. Kita akan mencoba menjalankan perintah-perintah teks. Oke, saya tunggu ya. Saya tunggu. Yang kelas online, jika ada pertanyaan boleh. Kalau lupa password ya install ulang bisa-bisa. Kalau belajar bisa ngelang. Atau dilihat di laporan ini kayak ini kan juga dilihat laporan. Sama air. Nanti aku di internet skip aja ya. Buka terminal yuk, semuanya dijalankan terminalnya. Barangkali nanti teman-teman mau install laptopnya, mau install Linux, silakan. Oke, kalau sudah jalan ya. Untuk menjalankan terminal itu bisa di menu activities ya. Kita juga bisa mencarinya di start menu. Ya, kita harus cari satu persatu karena beda Linux biasanya beda letak di mana. Atau menggunakan shortcut di keyboard yaitu Ctrl Alt T. Nah, ini pasti muncul dia. Semua Linux sama, Ctrl Alt T. Ya. Itu sama. Berikutnya, nah ini yang perlu Anda ketahui ya. From shell bash pada Linux ini menggunakan tanda dolar dan tanda sharp ya, crash gini. Ya. Nah, tanda dolar ini menandakan bahwasanya kita sedang atau login sebagai user biasa. User biasa itu di bawahnya administrator, jadi hak aksesnya tertentu ya. Tidak semua hak akses atau hak bisa akses ke sistem diberikan ya. Kalau root itu simbolnya sub atau crash. Nah, ini administrator. Kita bisa melakukan apapun, menghapus, mendelete dan lain sebagainya itu ketika kita menggunakan super user. Bahkan mendelete sistemnya sendiri bisa. Kalau user biasa itu tidak bisa, tertentu saja ya. Hanya bagian-bagian tertentu yang diizinkan atau memiliki akses
bisa dilakukan modifikasi, menghapus, mendelete dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang Anda amati di terminal. Nah, yang kita lihat di sini adalah tanda apa ini? Dolar. Berarti kita sedang sebagai user biasa ya. User biasa. Oke. Oke, yang tidak masalah, kita akan mencoba percobaan pertama, yaitu melihat identitas diri. Dalam hal ini kita bisa melihat nomor ID ya. Jadi di Linux itu asiknya usernya itu ada nomor ID dan ada grup ID-nya. Kita bisa melihat itu dengan cara bagaimana? Masukkan perintah ID. Coba aja ID, enter. Nah, kita akan melihat di sini user ID dengan user Khalil ini nomornya 1000, grup ID-nya juga 1000 ya, grupnya 1000 ya, di grup 1000. Oke, seperti ini tampilannya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat tanggal dan kalender sistem. Anda bisa melihat dengan perintah dasar, melihat tanggal hari ini, masukkan perintah date. Nah, tanggal berapa sekarang? Hari Kamis 11 November tahun 2021 pukul 8.56.14 WIB ya. Nah, ini jadi selain menggunakan menu grafis, kita juga bisa melihat menggunakan menu teks, perintah teks seperti ini ya. Fajar ambil dilihat aja nggak apa-apa, nanti ininya saya share untuk dicoba dulu karena ada tugasnya nanti setelah ini. Oke, berikutnya ini melihat kalender ya. Kita bisa menggunakan perintah call min y, misalkan tahun 2021. Nah, seperti ini kita bisa melihat kalender pada tahun 2021. Nah, ini tanggal 11 ya. Nah, oke. Para hacking biasanya menggunakan sistem operasi Linux ya untuk melaksanakan tugasnya. Jarang hacking menggunakan Windows, rata-rata menggunakan Linux. Call min y ini untuk melihat tanggal. Nah, call min y juga bisa melihat tahun di misalkan, nah begini. Nah, ini pada tahun 1582 bisa. Anda bisa melihat di tahun 2002 berapa? 2009 bisa. Ya, berarti kita bisa melihat hari Sabtu bulan Agustus tahun 2009 itu hari apa sih? Nah, hari Sabtu ya. Misalkan 2004 2006. Nah, tanggal 21 Juni. Nah, ini hari Rabu dan lain sebagainya. Call min y 2006.
Oke, bisa ya. Nih, jadi nanti bisa dicoba. Untuk spesifik bulan misalkan begitu bisa call misalkan bulan 11 tahun 2021. Nah, seperti ini ya. Melihat kalender di Linux seperti ini. Perintah call. Berikutnya di percobaan 3 kita juga bisa melihat selain tadi identitas diri user ya, kita juga bisa melihat identitas mesin komputer kita. Kita coba. Apa tadi perintahnya? Hostname. Nah, ini nama name komputer kita. Hostname ya. Selain hostname ada uname ya. Uname seperti ini. Nah, bisa lihat Linux ini melihat sistem operasi uname min a. Nah, ya. Kita bisa melihat kita menggunakan sistem operasi Linux dengan user mesinnya ini ya. Versi Linux-nya Ubuntu ya 20.04. Yang kelas online bisa diikuti ya. Nah, gimana? Bisa ya. Nanti dicoba di rumah. Setelah ini saya bagikan. Oh, siapa? Linuxmu tadi kenapa deh? Hah? Shutdown? Oke, berikutnya kita bisa melihat siapa yang sedang aktif. Nah, ini caranya ini wami. Coba aja ketik w. Ini kalau di Linux case sensitif ya. Kecil ya kecil, besar ya besar. W misalkan, nah dia akan muncul begini. Kalau W saya besarkan, comment not found. Artinya perintah ini tidak ada. W, nah seperti ini. User Khalil, ya. Kita bisa melihat siapa yang sedang aktif. Ya ini saya ya. Khalil sendiri. Bisa wo, nah seperti ini. Wo, wami. Coba aja, klik. Nah, ya WMI sebenarnya ya. WMI, tapi wami. WMI. WMI ya, WMI. Wami ya biasa bacanya Wami. Kalau ditulis gitu ya, Wami gitu ya. Ya, kemampuan ini nanti bergunanya itu tadi yang saya sebutkan ketika Anda menjadi sistem administrator. Ya, ini akan berguna. Kemudian ketika nanti Anda lanjut ke misalkan ke PJJ Pen gitu ya, jaringan komputer ya. Pas mata kuliah administrasi apa gitu ya, server apa. Nah, ini terpakai ini. Perintah-perintah begini. Ya, dibuat nyantai saja.
saya Anda tahu gitu ya, tahu dan bisa memahami. Terus di sini ada informasi finger ya, finger. Kalau Anda mau lihat dulu, bisa melihat finger spasi nama user. Nah seperti ini, Anda bisa melihat ini keterangan informasi mengenai user ya. Kalau misalkan minta diinstal Finger, Anda tinggal klik ini ya, sudo spasi apt install Finger. Syaratnya harus terkoneksi dengan internet ya. Jika error jika perintah ini error, Anda harus melakukan instalasi dulu seperti ini, sudo apt install Finger, baru diulangi lagi Finger spasi user. Sudah bisa. Itu loh, ada itu loh. Nah itu sudo apt itu. Maksudnya sama dengan user login tadi. Maksudnya sama satu. Passwordnya itu sama dengan login. Loginnya otomatis apa masuk ke username password? Masuk ke username password apa? Iya nggak muncul. Passwordnya sama ya. Sama di passwordnya. Emang nggak muncul. Ulangi lagi aja. Passwordnya diulangi pelan-pelan. Kamu coba memang. Apa tadi? Kamu sedikit Pak, karena ini kan betul. Ya, belum selesai. Password itu apa misalnya satu berantakan lima, satu memang nggak muncul. Memang sekulitnya di situ. Ulang lagi. Sebentar. Waiting for. Habis mulai. Fokus keyboard. Bisa. Memang kayak gini, Pak. Tuh. Memang kayak gini, Pak. Iya, waiting for.
2008 ini 100. Tapi tadi nggak sebanyak ini Pak. Atau lagi panah atas kan? Panah atas di bawah. Panah atas. Langsung enter. Ya. Sama Pak. Ini nggak sih Pak? Oke. Kasih, Ini Pak, dokternya pakai namanya Vina. Sama yang apa ya? pakai namanya Vina. Misalnya. Iya. Jadi nggak masalah bisa. Bisa diganti ya Pak? Ya sebentar. Enter. Benar ini Pak biasanya Pak. Ini kontroversi. Iya kayak gini kan? Iya tapi kayak gini tuh sih kontroversi. Kontroversi ketinggalan tadi loh. Oh iya. Sudah nangis. Coba ngel-ngel ada kapal ngel. Kalau kantor kan biasanya kalau nggak ada Pak Sudo ikut langsung sampai lanjut masakan. Wis kapal bau. Ini terus bawa Saya dimatikan aja ya. Tadi masih update, tapi nggak tahu sampai kapan. Kamu ketik update tak? Ya, ini Apa? apa get update. Oh iya, update tak lama ya. Jadi itu tadi sudah update tiket pinjam. Oh, Sudah update instal pinjam. oh, tadi ya Pak, tadi harus gue informasi Pak. Oh
belum cara menginstal aplikasi, kita menginstal aplikasi Telegram itu aplikasi ya. Ada apa? Sudah. Bisa ambil sana. Itu merasa paksa ya. Ya bisa. Ya, Jerman sopo aku kok gak ikut renang. Terus apa? Yang renang. Itu renang. di situ pakai situ. Punya rata direksi saya kayak punya Dina gitu. Sebenarnya aku itu disarankan ya, tapi karena untuk latihan nanti coba aja. Kita coba ya. Kita pinjam nama spasi nama user. Kita bisa melihat informasi terkait user. Maksudnya apa? Ini diajari baca servisi sebenarnya. Kenapa? Tapi kan berhasil. Kita belajar menggunakan itu ya. Paling tidak saya mengajarkan bagaimana kita menggunakan operasi open source untuk mengurangi dosa ini.
Ya, dipastikan semuanya bisa dulu. Ini bisa ini. Jadi itu kayak Mbak Tuna, Pak. Oh, COMI. Dan mental. Putri apa Putri? Bisa. Belum. Kalau saya 1 sampai 6 selesai, guys. Jika cari sampai lari sebetulnya bisa, dikira bisa. Ada caranya dengan perintah-perintah teknik. Tapi kelamaan selalu berbeda. Nah ini kalau aku ini bisa berjalan dua terminal, bisa berjalan dua terminal. Kemudian update buka website. Apa? Kamu coba dulu ya. Kasih dulu. Jual ini. Minta diupdate ya, Ron. Sudah update. Ya, update. Cuma kayak sama saya. Pada itu sih mentari pagi.
menginstal aplikasi berurusan itu apa? Aplikasi apa? Mau buka aplikasi apa? Anda bisa menggunakan perintah ini, sudo apt ini, sudo apt install spasi nama aplikasi ini apa sih dibutuhkan? Misal apa misal? Coba sebutkan. Ya udah ada Sobi. GIMP itu Photoshopnya di Linux, open source-nya Photoshop. Tahu pernah dengar ini GIMP? Di Photoshopnya Linux ya. Jadi install GIMP gini, enter. Dia otomatis akan menginstal GIMP. Ya, tapi jangan dicoba lah, berat ini, besar. Tak kasih contoh saja ya, tak kasih contoh. Inkscape, ya nanti aja kalau sudah itu. Nah, Inkscape juga begitu. Inkscape ini Corel Draw-nya ya. Inkscape gitu nanti. Enter gitu dia akan menginstal dengan sendirinya dengan download di internet. Jadi sudah tersedia di Play Store-nya modelnya. Kalau Android di Play Store ya. Begitu juga di Ubuntu, namanya Ubuntu Software ini. Nah ini kalau Anda tidak mau berbasis teks bisa dilihat di sini. Di aplikasi apa misalkan edukasi ya. Nah di sini ada aplikasi apa ya? Nah ini butuh waktu, artinya dia ngeload ke internet. Finance lama ya rek ya, untuk cobaan dewe ya. Di sini boy, Ubuntu Software syaratnya harus terkoneksi dengan internet. Baru bisa nanti. Hah? Grafis apa teks? Ada di sini ya. Network interface. Gak ada ya? Di sini aja, cari di Google aja. Saya juga ternyata letaknya berbeda jar. Sudah semua? Sudah bisa?
Niru bapak tidak bisa. Enggak bisa. Maksudnya yang Sepertinya ini kalau mau setting jaringan buat sendiri ya, interface-nya filenya membuat sendiri ini. Yuk, kita selesaikan dulu ya. Yang belum selesai nanti dipecahkan masalahnya sambil menyusul. Kita sudah bisa melihat informasi user. Kita juga bisa merubah informasi dari user. Caranya bagaimana? Nah, begini ya. UMI. Tadi kan finger begini ya. Finger. Nah, kita bisa merubah dengan perintah change finger, CHFN, spasi nama user. Nah ini
ya spasi user, room numbernya. Kalau orang kerja kantor, kalau misalkan di sini A402 misalkan saya begitu, telepon kantor berapa, terus telepon rumah ini. Nah, Anda bisa melihat lagi finger. Nah, di sini akan muncul ya informasi terkait kantor, roomnya dan nomor teleponnya beserta telepon rumah. Nah, ini informasi user terkait user ya. Order itu lain-lain, silakan diisi terkait email tahu apa terserah. Coba diulangi finger spasi nama user. Bisa? Ini jika semisal ini, yang dicoba mana ya? Tenang aja, modulnya akan saya bagikan bersama-sama. Berikutnya terkait dengan menghapus layar. Nah, ini gampang ini. Menghapus layar ini hanya membersihkan layar aja dengan perintah clear.
Nah, clear ini menghapus layar. Ya, clear. Gampang, clear gini bersih sudah. Kalau sudah, nah ini ada menampilkan deskripsi halaman manual. Nah, kita bisa menggunakan perintah what is kayak tadi ya. What is misalkan finger. Saya itu finger itu buat apa sih gitu ya. Anda bisa melihat di sini what is finger. Nah, ternyata finger digunakan untuk melihat user informasi ya, informasi user terkait program, lookup program. Ya, artinya digunakan untuk melihat informasi user. What is apa tadi? WMI. Nah, menampilkan user ID yang efektif. What is? Nah. Yang belum berhasil install itunya nggak apa-apa, fingernya nanti aja ya. Yang belum install finger nanti aja boleh. Sekarang kita masuk ke sini. What is sudah. Oh ini salah ini, mencari deskripsi. Ini bukan what is tapi apropos. Coba aja nggak apa-apa. Apropos OMI. Apropos finger. Nah, ya. Diikuti aja, diikuti yang saya aja, diikuti saya dulu aja. Ya. Apropos. Ini perintah-perintah ini biar kenal dulu ya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Setelah apropos kita mencoba menampilkan daftar direktori.
Kalau di DOS kemarin kan dir ya, dir untuk melihat list directory. Kalau di sini ls. Nah, seperti ini. ls artinya kita akan melihat isi directory. Ada apa aja ini? Ada Anaconda, ada Arduino, ada desktop, ada dokumen, ada download, ada musik, sampai dengan WinHQ ya. ls ya, list. Ini ls ya. Nah, untuk melihat detail kita bisa menggunakan ls, dikasih option main L. Nah, ini akan kelihatan detail. Di sini ada akses, user, group, ya, tanggal modifikasi, foldernya, ls min L. Jadi ini kalau kita buka itu di sini. Nah, ini file ini ya, ditampilkan di sini. Nah, Anaconda, Arduino, desktop, sampai WinHQ. Di home. Ya, sama kan? ls min L. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita akan mencoba tipe file, melihat tipe file. Caranya bagaimana? Ketik file, spasi, misalkan saya mau melihat Arduino. Nah, Arduino ini apa? Enter. Oh, Arduino adalah directory. Directory itu folder. Misalkan saya tambahkan lagi winhq.k. Nah, ini. Nah, ini loh ya. Untuk melihat tipe filenya, file spasi nama folder atau nama filenya. Kalau di sini berarti Arduino ini adalah folder, ya. Ditandai dengan di sini D. D berarti dia adalah directory atau folder. Kalau semacam ini file. Dia tidak ada D-nya. Hanya minus. Oke. Nah, ini terus mkdir. Mkdir buat apa mkdir? Membuat directory. Directory itu folder ya, Rek. Bahasanya ini directory ya. Nah, mkdir spasi, misalkan saya membuat folder coba, saya enter. Nah, ls min L. Nah, silakan di sini coba langsung akan terbuat. Ya. Mkdir spasi nama folder. Untuk ceknya silakan ketik ls min L spasi min L. Nanti akan muncul di sini nama folder yang kita buat.
Ya. Nah, ini kalau dilihat di menu grafis di bagian sini. Nah, ini coba buat ya. Hah? Ada ya. Itu kalau di grafisnya itu sama dengan ini loh, klik kanan new folder. Sama, tapi di sini menggunakan perintah teks. Oke. Kemudian PWD. PWD ini untuk melihat ini yang enggak ada CD nih ya. PWD. Nah, enter ini melihat direktori yang aktif. Atau kita sedang berada di direktori mana? Di sini. Berarti kita sedang berada di direktori home spasi Khalil. Ya. Kalau sudah, kita akan coba pindah direktori dengan perintah cd. CD spasi ke direktori yang kita buat barusan. Kalau di sini saya membuat direktori coba. CD coba, enter. Nah, ya, pindah ke direktori. Berarti saya sekarang pindah ke direktori coba. Kalau buka folder, sudah buat belum? Muncul foldernya. Oh, coba PWD ya ini. Nah, itu ini langsung ada sudah di upload, baru coba. Oh, bisa enggak? Biar memastikan apakah kamu sudah masuk di folder PWD ya. Kalau ini betul nanti masuk. PWD, terus cara membuat file baru bisa menggunakan perintah touch. Misalkan ya, di folder yang kita buat tadi kita buat file touch coba.txt gini ya, enter. Nah, Anda ketik ls. Nah, di sini nanti akan ada file baru dengan nama coba.txt. Touch.
Oke, sudah ya? Sudah. Untuk membaca isi file itu bisa menggunakan perintah cat nama file coba.txt enter. Nah, kalau nggak tampil begini memang nggak ada isinya ya. Kita hanya membuat saja, nggak ada teksnya di sini. Cat perintah untuk membaca file, membuka isinya istilahnya. Cat kemudian untuk merubah nama kita rubah namanya mv spasi misalkan coba menjadi coba-coba.txt gini. Nah, kita ls lagi melihat isinya. Nah, berubah ya. Kita merename. Perintah mv merename m coba-coba ya, mv. Oke, kemampuan ini nanti berguna ketika nanti tugas UAS-nya ya. UAS-nya insya Allah remasteringnya. Semua harus menyiapkan atau membuat sistem operasi sendiri. Berdasarkan nama masing-masing, misalkan AD sistem operasi gitu ya. Misal itu, Linux AD, gitu. Linux Fajar, Linux Reta, Linux Zeta gitu. Ya. Jadi Linuxnya bisa dipakai dipakai orang lain. Semoga itu tercapai ya, semoga tercapai. UAS-nya itu, gambarannya seperti itu ya. Nanti silakan backgroundnya diedit sendiri, dikasih background sesuai keinginannya, didesain sendiri backgroundnya. Ketika orang lain menggunakan itu, mungkin muncul gambar Anda, bagaimana? Boleh, silakan. Oke, sudah? Kalau sudah, perintah copy sekarang. Perintah copy ini digunakan untuk mengcopy ya, sudah jelas ya. Copy. Oh ini ada double copy. Nah copy perintahnya cp spasi nama file coba-coba. Nah spasi mau di copy ke lokasi mana? Misalkan saya copy di /home/holil gini ya. Berarti file coba-coba ini mau saya kopikan ke directory home, directory holil. Saya enter. Nah, seperti ini. Ketika saya lihat di sini, nah ini muncul nanti. Ini hasilnya. Ya. Jadi directory Linux itu seperti ini, teman-teman. Sebentar. Nah, ini directory Linux ya. Ada bin, ada boot, ada CD-ROM, ada desktop, ada home. Nah, user itu tersimpan di sini di home. Nah, home. Kalau kita buat user baru nanti di sini tambah lagi. Ya, di home. Ini hierarkinya. Ini pernah saya jelaskan dulu pada waktu awal-awal sistem operasi. Hierarki di sistem Linux. Paling tinggi itu root. Root turunannya nanti ada boot, ada CD-ROM, ada desktop, ada dev, ada etc, ada home, ada lib, ada sampai dengan var. Ya, tiap-tiap folder ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Hubungannya dengan user itu disimpan di folder home. Ya, home. Nah ini nanti kalau ada user baru akan muncul lagi di sini nama-nama folder untuk user. Nah di sini kebetulan user saya adalah Khalil, jadi munculnya ya ini. Ya, ketika ini saya kopikan, file ini saya kopikan, saya arahkan ke folder home, slash ya, jangan lupa kalau di sini ada ditambahkan slash home, slash Khalil, ya dia akan di-copy ke sini. Ini coba saya hapus dulu ya. Trust. Nah ini saya enter, cp saya enter. Nah otomatis muncul lagi kan di sini. Nah seperti ini, saya ulangi lagi.
biar kelihatan jelas perubahannya. Saya copy ini pwd. Nah, saya sekarang di folder ini, home Khalil coba. Saya mau mengcopy file ini, coba-coba. File coba-coba saya copy kemana? Ke sini, ke directory home Khalil. Saya enter, jepret, muncul di sini ya. Ini cara ngopi. Oke, sudah ya? Sudah? Kalau sudah kita bisa menghapus. Kalau menghapus file ini paling gampang. Kita bisa gunakan perintah rm, remove rm spasi. Saya lihat dulu ya ls. Nah, saya mau hapus itu coba-coba. rm spasi coba-coba. Nah, saya enter. Saya ls lagi. Sudah hilang ya. pwd Oke, kalau mau kembali ke folder sebelumnya, gunakan perintah cd spasi. Nah, kalau mundur satu folder cuma titik-titik saja, titik-titik 2 kali enter. Nah, dia akan kembali ke folder sebelumnya. Ya. ls. Nah, ini masih ada, ini folder coba. Saya mau menghapus file ini ya. Coba-coba. Apa saja rm coba-coba. Oh, coba x ls. Oh, sudah hilang ya ini. Nah, kalau menghapus direktori gimana? rmdir spasi. Kalau ada isinya Anda bisa gunakan opsi R, ada isinya, artinya dihapus folder sekaligus isi di dalamnya. Kalau hanya direktorinya saja tidak perlu R, tapi kalau ada isinya tidak bisa dihapus direktorinya. Nah, kalau pakai R, ada isinya bisa dihapus semua. Coba enter. Loh, nggak bisa. rmdir coba. Nah, ini ada manual, sekalian aja man rmdir. Man ini untuk melihat manual ya. Jadi kalau kita apa sih perintahnya rmdir itu, kita bisa menggunakan manual. Oh, pakai min p ya. Coba aja. Oke. rmdir min p. Nah, sudah selesai. ls. Hilang.
Tanpa min P juga bisa, tapi min P ini menandakan bahwasannya isi di dalamnya juga akan dihapus. Oke. Pertemuan kita saya rasa cukup sampai di sini. Di sini ada tugas. Nah, tugasnya adalah mengulang lagi percobaan 1 sampai yang terakhir, didokumentasikan ya. Untuk melihat deskripsi kan gampang, tadi sudah ada perintah ini, what is ID. Nah, ini apa ini? Silakan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, menampilkan user ID dan grupnya ya. Yang singkat-singkat aja, jangan panjang-panjang. Nah, ini ada berapa perintah tadi dideskripsikan, terus hasil percobaannya tolong di screenshot. Ya, screenshotnya bagaimana? Kalau itu bisa pakai snipping tool ya. Snipping tool di crop ya. Di snippingnya aja. Tempel selesai. Oke, bisa dipahami tugasnya? Atau ada pertanyaan? Gampang kan tugasnya? Percobaan 1 sampai percobaan ini diulangi lagi, cuman dideskripsikan menurut versi Anda dan digambari di screenshot untuk. Yang online gimana? Bisa diikuti? Yang online, halo? Cek online. Iya, Pak. Oke, kalau begitu tugasnya ini ya, silakan dibuat laporan di MS Word gitu aja. Dibuat laporan perintah mulai percobaan 1 tadi sampai percobaan akhir. Perintahnya apa? Misalkan ini contoh, saya kasih contoh ID. Deskripsinya adalah melihat ID user dan grup. Hasil percobaannya, gambarnya tolong di screenshot, ditempel di sini. Dan lain sebagainya. Begitu terus. Selesai ya, sampai terakhir. Baik, terima kasih. Kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita. Ini saya share setelah ini ke Classroom. Saya perbaiki dulu, ada beberapa yang tidak sesuai tadi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.